Geus aya nu ngechat ieu di meet aman lah aman aya nu dicaci. Oke, gimana? Eh, ini Molfa, ini Dwi. Nah, ini belum lengkap ya, punya Dwi, punya Molfa juga belum benar lah dua-duanya ya. Belum cara menulis persamaannya. Kalau yang Dwi Suci kesalahannya sedikit gitu ya. Kalau sebentar, ini nilai ininya berapa nih? Ini Fem. Oh ya, salah juga punya Dwi. Ada yang mau melengkapi, membenarkan begitu? Yang Pak masih salah, yang Dwi Suci juga masih. Ada yang benarnya, ada yang salahnya gitu. Ini juga sama, tetapi yang Dwi relatif salahnya nggak terlalu ini. Silakan, ada yang mau melengkapi begitu? Oke, nggak ada yang ini mau membenarkan. Itu aja ikut itu ini apa namanya? Ini loh. YIT laba sama dengan alfa nolnya tadi punya yang ditulis sudah benar, alfa satunya sudah benar. Nah, tidak ada D1. Nah, D1 harus ditulis D1 ditambah alfa 2 D2. Nah, lalu tadi ada yang menambahkan alfa 3. Alfa 3-nya nggak usah ditulis. Ini kan tadi ada yang memasukkan angka 0,4. Nah, ini nggak usah ditulis. Ini alfa 0. Ini alfa 1. Ini alfa 2. Kan saya bilang tadi, karena perusahaannya ada 3, maka daminya hanya ada 2, D1 dan D2. Misalnya D1 untuk perusahaan A, ini kan 1, 2, 3 itu A, B, C. Ya, D1 untuk perusahaan A, D2 untuk perusahaan B. Nah, untuk perusahaan C itu tidak perlu ditulis. Ini ada keterangan, dilihat nih di sini. Ya, jika ada 3 perusahaan A, B, C, dummy variabel hanya ada 2 untuk terhindar dari adanya dummy variabel trap. Nah, yaitu hanya ada D1 untuk A dan D2 untuk B, dan untuk C-nya ini nanti tercermin di alfa 0 gitu.
ya. Jadi kan alfa 1 dan alfa 2 itu merupakan differential intercept koefisien. Jadi koefisien yang menunjukkan perbedaan intercept gitu ya. Nah, jadi antara apa? Antara A dengan C dan B dengan C. Kan tidak mungkin C dengan C. Nah, itu artinya untuk terhindar dari adanya dummy variable trap. Jadi untuk satu perusahaan yang dijadikan perbandingan tidak dimasukkan alfanya, alfa yang tadi yang ini. Nah, yang 0,4 kan ini sebetulnya alfa untuk perusahaan C. Nah, ini tidak dimasukkan karena tidak mungkin C dibandingkan dengan C gitu ya. Nah, untuk yang C-nya yang mana? Untuk yang C-nya itu diambil dari alfa ini, konstanta kan ini. Ya. Nah, gitu. Jadi yang dicatat oleh ini salah ya. Dan jadi ini juga salah Novianto ya, tidak ada D1-nya. D2-nya gitu. Jadi tidak ditulis A dan B. Kenapa? Ditulisnya D1 dan D2. Nah, ini juga tidak ada nih 0,4. Baru langsung ke sini, ke penjualan dan iklan. Ya. Nah, jadi ini tidak ada nih 0,4 nih yang ditulis oleh Novianto, salah juga, yang ditulis oleh Dwi salah. Nah, kalau yang ini memang tidak menulis siapa Mulfa, tetapi Mulfa tidak memasukkan nama-nama variabel ya, seperti penjualan, iklan, D1, D2. Nah, nanti di bawah itu ya oleh kalian dikasih keterangan D1 itu apa. Oh, D1 itu adalah keterangannya, kan dummy itu dua kategori dummy itu ya saudara. Kategori variabel dummy itu misalnya ada jenis kelamin, ada dua, laki-laki perempuan. Untuk laki-laki diberi simbol 0, untuk perempuan beri simbol 1. Jadi dummy itu selalu 0, 1. Ada dua kategori. Nah, dalam hal ini dummy-nya adalah perusahaan. 1 adalah perusahaan A dan 0 untuk selain A. Lalu D2 keterangannya 1 untuk perusahaan B dan 0 untuk selain B gitu. Ya. Jadi itu keterangan dari D1 dan D2. Ya, jadi tinggal ditambahkan. Nah, ini misalnya untuk Mulfa nih min 5 tambah. Nah, ini kalau ada tanda negatif dan positif, langsung saja Mbak dikalikan positif kali negatif itu negatif. Jadi sudah aja satu tanda, yaitu dengan tanda negatif. Negatif sekian D1, positif sekian D2. Gitu ya. Terus 0,13 kasih keterangan penjualan atau hasil penjualan. Ya, terus ini kan negatif juga nih, langsung saja kan negatif kali positif negatif. Ya, jadi negatif di sini variabelnya adalah biaya iklan gitu. Gitu. Ya, paham nggak semuanya? Iya, Bu. Paham, Bu. Ya, gitu ya. Jadi itu untuk jadi silahkan nanti untuk analisisnya dibaca lagi ya regresi yang lama itu ya, karena nanti di analisis itu Anda harus menuangkan di bawah ini kan analisisnya menggunakan FEM ya dari persamaan tadi. Berarti kan ada 3 pasang hipotesis ya. Nah, kesimpulannya bagaimana pengaruh penjualan, lalu bagaimana pengaruh biaya iklan terhadap laba, lalu bagaimana pengaruh penjualan dan biaya iklan terhadap laba. Jadi ada uji parsial, uji simultan. Silakan dicoba di rumah. Nanti minggu depan kita masih bahas tentang ini. Nanti akan saya cek ya siapa yang sudah membuat, walaupun tidak diupload ya, tapi kan
ginilah kalian harus dewasa karena ini ilmu ini tuh bukan hanya jangan sekedar hanya untuk mencari nilai saudara ya, hanya duduk menggugurkan kewajiban, tetapi memang ini materi Statlit ini sangat bermanfaat sekali. Ini pastilah dari sekian mahasiswa itu pasti mungkin saja pembimbingnya akan mengarahkan kamu pakai data panel, misalnya kamu pakai uji beda, kamu pakai regresi logistik gitu ya. Nah ini bermanfaat untuk kalian pada waktu nanti menulis tugas akhir gitu ya. Jadi nanti minggu kita kelas ini tuh, ini kelas apa nih? Kelas A ya. Kelas A, Bu. Nah, Kelas ini A, Bu. tanggal 8, tanggal 7, tanggal 15, tanggal 17 Desember ya. Kita ada kuliah pukul 7.30 hari Kamis ya. Oke, kalau begitu, karena kan Selasanya Ibu nggak bisa ya, Selasa tanggal 22-nya itu Ibu nggak bisa ngajar. Jadi saudara untuk pertemuan tanggal 15 Anda buat analisis ya, kan tadi sudah di copy datanya di Word, silahkan buat hipotesis, buat kesimpulan, hipotesis kesimpulan. Baik, untuk pertemuan hari ini saya cukupkan sampai di sini, saya tutup, bentar saya tutup dengan ucapan